Nah akhirnya kita punya pemikiran, wah ini ada teknologi, harus kita berinovasi. Gimana caranya? Ya, jadi gunakanlah teknologi itu ya. Jadi sistem digital itu untuk mengawasi pajak MBLB. Kami kembangkan 4 faktur berbarcode namanya. Begitu ada barcode, hari itu kita ketahui ada sinyal bahwa ini dipalsukan, ketahuan. Ya. Berarti ini seperti menambah kualitas pelayanan dari aparatur pemerintah ya Pak ya, dengan betul. digitalisasi ini. Betul. Icon Plus sudah masuk di Kabupaten Karangasem. Jaringan internet seluler ini betul-betul kenceng gitu. Sehingga ya para pengusaha yang ada di mulut-mulut tambang ini gampang menggunakan akses digitalisasi ini. Ya, jadi Icon Plus tolong kami dibantu ya. Halo pemirsa, kembali lagi di channel YouTube PLN Icon Plus. Kali ini bersama dengan saya Sumita Ganjali yang akan mengajak pemirsa semua untuk jalan-jalan ke Pulau Dewata, Bali. Seru banget ya, kita jalan-jalan virtual dulu setelah kemarin perdana di Sumedang. Sekarang kita terbang jauh ke Bali. Senang sekali juga karena di hari ini saya akan mengajak specifically tempat di Bali itu ada di Karangasem, salah satu kabupaten di Bali yang potensi wisatanya juga ada banyak banget. Kemudian juga inovasi-inovasi pemerintahnya yang luar biasa keren banget. Dan sekarang juga sudah mulai ada program digitalisasi. Spesifiknya ini ada digitalisasi postgate, pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Langsung aja kalau begitu kita kenalan lebih jauh tentang digitalisasi ini ya pemirsa. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ini Bapak Dr. Andes Iwayan Ardike MSI selaku Kepala BPKAD Karangasem. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Mbak. Iya, jadi BPKAD buat kamu yang belum tahu pemirsa, itu adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem ya Pak ya? Inggih, betul. Oke. Gimana Pak, sudah lama di posisi ini? Hampir 2 tahun Mbak. Hampir 2 lama tahun. ya. Sebelumnya saya sekretaris dewan, juga pernah jadi camat gitu. Itu masih di Kabupaten Karangasem aja Pak? Masih di Kabupaten Karangasem. Saya asli orang Karangasem, bertugas di Karangasem. Baik, berarti benar-benar putra daerah banget ya Pak ya? Putra daerah, asli, penduduk asli. Asik, ini yang harus dipertahankan nih pemirsa. Ya. Nah kemudian boleh dijelaskan dong sebelum kita bahas ke digitalisasi pajak ini ya Pak ya. Yeah. Bisa dijelaskan seperti apa Karangasem itu sendiri? Kabupaten Karangasem itu ada di ujung timur Pulau Bali, ya berbatasan dengan Selat Lombok dan penduduknya sekitar 500 ribu jiwa lebih. Wow. Ada 8 kecamatan dan ada 1 bupati dan 1 wakil bupati. Ya kebetulan saya mohon izin kepada Bapak Bupati diperkenankan untuk melakukan podcast hari ini. Ya, dengan Icon Plus PLN. Benar sekali dan gak lupa juga ya hanya ada satu-satunya Kepala BPKAD ya Pak ya di Kabupaten Karangasem. Satu-satunya juga, enggak ada 2. Dan sudah hadir hari ini menyapa pemirsa semuanya. Nah kalau kita berbicara tentang si MBLB ini Pak, ini kan saya sempat searching pertama ya, apakah di beberapa kota di Indonesia itu sudah menyelenggarakan juga, dan ternyata fun fact-nya adalah baru di Karangasem aja nih Pak. Betul. Di Bali juga. Bali. Kenapa Pak? Apakah memang karena Karangasem yang mengajukan diri atau karena memang dilihat memang berpotensi baru ditunjuk MBLB ini, atau seperti apa sistemnya Pak? Begini, jadi saya menyampaikan latar belakang dulu ya. Boleh, silakan. Jadi BPKAD ini kan memiliki 3 fungsi. Jadi fungsi pertama adalah fungsi pendapatan, jadi mencari uang melalui pajak daerah. Jadi ada 10 pajak daerah di sana, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak PBB,
termasuk juga di dalamnya adalah pajak galian C atau MBLB. Nah, dari seluruh pajak ini yang sangat berpotensi untuk kita optimalkan pencapaiannya adalah pajak MBLB, pajak galian. Oke. Karena satu-satunya yang ada di Bali. Ya, kalau di Indonesia banyak. Oh gitu. Tapi di Bali kami Kabupaten Karangasem memiliki potensi pajak MBLB yang luar biasa. Itu berkat anugerah dari erupsi Gunung Agung. Jadi ada sisi positif bagi kami kalau itu erupsi. Yang penting kita sudah belajar mitigasi bencana. Kita ambil positifnya. Jadi erupsi itu mengeluarkan pasir dan bebatuan. Nah, itu bisa dijual oleh penduduk lokal dan itu dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, bahwa daerah bisa memungut pajak MBLB. Sangat berpotensi di Kabupaten Karangasem. Oh wow. Nah, untuk mengoptimalkan ini, kami sebelumnya memakai secara konvensional. Jadi pengawasannya ya. Jadi sistem pemungutan pajak MBLB ini adalah sistem self assessment, bukan official assessment. Yang dimaksud dengan self assessment itu adalah si wajib pajak menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Ya. Jadi karena dia menghitung sendiri, otomatis berapa yang mereka bayar kita akan terima. Nah, agar betul-betul valid datanya, kami melakukan pengawasan. Jadi kami mendirikan pos-pos pengawasan. Di Kabupaten Karangasem ini ada 7 pos. Ada di Kecamatan Selat, ada di Kecamatan Rendang, ada di Kecamatan Bebandem, ada di Abang, dan juga ada di Jalan Kubu. Pos-pos pengawasan pajak MBLB inilah yang kita mantapkan, yang dulunya secara konvensional, ya. Artinya begitu kita ke lapangan, kita lihat dari kejauhan, oh itu truknya bawa MBLB, kita stop, di mana ambil, di mana mencari galian, di perusahaan apa. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita punya pemikiran, wah ini ada teknologi, harus kita berinovasi. Gimana caranya? Ya, jadi gunakanlah teknologi itu, ya. Jadi sistem digital itu untuk mengawasi pajak MBLB ini. Ya, seperti itu latar belakangnya. Oke. Ya. Makanya dari itu Karangasem ini memang karena punya kekayaannya tersendiri Iya, itu, Pak. kekayaan tersendiri. Makanya dia satu-satunya di Bali yang kemudian ada Satu-satunya di MBLB Bali. ini. Ya. Wah, berkah di tengah bencana memang Ya, betul berkah adanya di ya, tengah Pak ya. bencana. Tapi Luar mudah-mudahan. biasa, tapi ya, jangan ada lagi sih, Pak ya, doanya ya. Jangan. Tapi kekayaannya biar tetap bertahan. Bertahan. Itu di bawah tanah itu masih banyak, tersebar di 4 kecamatan. Oh, Ya, oke. ya, Kecamatan Selat dan Kecamatan Kubu yang paling banyak, baru Kecamatan Bebandem. Oh iya. Rendang sedikit. Nah, Ya. kemudian ini sudah berjalan berapa lama, Pak, untuk digitalisasi ini? Kalau digitalisasi ini kan baru pengembangan. Jadi kami ada periode tahun untuk mengembangkan ini. Begitu kami masuk, kami petakan, begitu kami ditunjuk oleh Bupati menjadi kepala BPKAD, kami petakan potensi pajak. Oh, ternyata MBLB ini paling bagus potensinya. Nah, kami ingin merubah sistem. Kami ingin merubah mindset daripada pegawai yang ada di sana. Ayo bersama-sama bantu kami untuk mengoptimalkan pajak MBLB. Ya. Jadi perkembangan ini di 2021 begitu kami datang ke BPKAD, dipercaya menjadi kepala BPKAD, kami kembangkan 4 faktur berbarcode namanya. Oke. Kalau dulu ada 3 faktur tapi tidak ada barcode. Nah, begitu saya di sana ada barcode. Barcode ini tujuannya adalah untuk mengetahui perusahaan apa yang membawa pasir ini, dari mana dia mengambil. Sudah itu dengan barcode ini untuk memanipulasi tiket pengawasan ini cepat ketahuan. Ya, pemalsuan daripada tiket yang tidak berbarcode dulu sangat sering dan sangat banyak dipalsukan oleh petugas. Begitu ada barcode, hari itu kita ketahui ada sinyal bahwa ini dipalsukan, ketahuan. Nah, itu lahirnya kami punya gagasan ide, apa sih kira-kira yang
akan menekan kebocoran lagi. Nah, akhirnya kami sharing dengan beberapa teman, baik itu Bank BPD, sehingga dibantulah aplikasinya. Kami yang mengerjakan hardware-nya, seperti penyediaan tanah, sudah itu tenaganya dan lain sebagainya, begitu Mbak. Oke. Ya. Berarti ini seperti menambah kualitas pelayanan dari aparatur pemerintah ya Pak ya, dengan betul. digitalisasi Ya, ini. betul. Karena dengan adanya digitalisasi ini saya rasa bisa mensejahterakan masyarakat dengan memudahkan, ya kan Pak? Iya. Tidak Begini, konvensional tidak begitu. konvensional. Jadi kita mengontrol kan bisa dari kantor. Benar. Berapa sih lewat truk di pos ini, sudah itu sampai platnya kita tahu. Nah, jadi masyarakat juga dilatih untuk menjadi warga negara yang baik. iya betul, Gitu, transparan. pemirsa. Benar. Ya, transparan. Jadi harus yang namanya mentaati ya Pak Mentaati ya, aturan. yang ada supaya Bapak ini juga lega dalam Iya. posisinya ya Pak ya. Betul, Jadi saya pekerjaannya sudah lancar nih di jalan yang benar. jangan gitu. sampai saya difitnah. Wah, ini jadi kepala BPKD. Aduh, Nanti serem ya bisa Pak ya. kaya. Wah, luar biasa Mbak, faktor non teknis yang kita hadapi. Itu di setiap mulut tambang ada situasi konflik. Apalagi di tempat pos pengawasan pajak. Aduh. Pasti potensi konfliknya tinggi. Iya, iya, Karena itu berhubungan dengan uang. Benar. Uang itu diamankan Riskan untuk banget. rakyat. Nah, perlu Ibu ketahui, Mbak ketahui ya, bukan Ibu ya, masih muda soalnya. Mbak ketahui ya. Itu pajak MBLB itu dari tahun ke tahun trennya naik turun, Mbak. Boleh saya sampaikan di sini, tahun 2019 sekitar 23 M. Tahun 2020 turun menjadi 21 M. Sudah itu tahun 2021 begitu bupatinya dilantik bulan Februari, lagi 2-3 bulannya saya di sana, itu menjadi HR tahun 51,7 M. Jadi dari 21 ke 51 ada peningkatan 30 M. Ya, kuncinya apa? Pengawasan. Walaupun masih konvensional berbarcode, hanya berbarcode. Dan di tahun 2022 sudah menjadi 96 miliar. Dari 51 ke 96. Berapa itu untuk peningkatannya, Mbak? Lumayan lah ya. Lumayan. Saya agak remedi kalau hitung-hitungan Pak. Lagi 54 miliar. Oh, berarti ada peningkatan juga ya Pak? Peningkatan. Jadi kunci untuk memungut pajak itu adalah faktor manusianya juga, sangat menentukan. Di samping teknologi. Kesadaran juga Kesadaran kita harus peka terhadap situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian untuk meratakan digitalisasi ini gimana, Pak? Begini, Mbak. Kita ini kan bertahap. Sekarang kan baru tahap uji coba. Ya. Karena baru tahap uji coba, seperti apa nanti situasinya, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara optimal. Ini baru ada 2. Ada di pos Rendang, ada di pos Gianyar Barat. Jadi ujung timur Kabupaten Karangasem dan ujung barat Kabupaten Karangasem. Yang di tengah-tengah lagi 2. Rencananya di tahun 2024 ini kita pembebasan lahan tanahnya. Kemungkinan di 2025 mudah-mudahan di awal sudah bisa dibangun lagi. Ya, pelan tapi pasti, Mbak. Oke. Kemudian untuk meratakan dari informasi ke masyarakat itu seperti apa, Pak? Untuk paham betul alur digitalisasi ini. Ya, kita kan untuk mensukseskan IPOS MBLB ini, digitalisasi MBLB ini perlu sosialisasi. Benar. Pertama kita sosialisasi dengan para pengusaha. Oke. Pengusaha tambang, ya. Jadi pengusaha tambang ini yang berizin di Kabupaten Karangasem sekitar 40-an lebih. Yang kedua kepada para sopir. Gimana caranya sopir ini nanti membayar pakai e-money. Nah, itu terus kita lakukan, kita pasang spanduk, kita adakan sosialisasi rapat-rapat, turun ke mulut tambang, seperti itu, Mbak. Berarti emang sejauh ini adanya digitalisasi postgate MBLB ini memang sudah bernuansa digitalisasi ya Pak ya? Sudah bernuansa digitalisasi. Berarti sudah tidak ada konvensional lagi kah? Sudah tidak ada konvensional. Terus dipersiapkan diri berarti ya Pak ya? Ya, betul. Yang akan melewati postgate itu ya untuk mengetahui persyaratannya. Diri. Nah, kemudian arah yang ingin dituju Pak dari kehadiran
digitalisasi Postgate MBLB ini bagi Karangasem sendiri apa? Kalau dari kacamata Bapak sebagai Kepala BPKAD. Arah yang dituju, jadi tujuan akhir daripada pos MBLB ini adalah menekan kebocoran, meningkatkan transparansi ya penyelenggaraan pemerintahan, dan itu bermuara kepada meningkatnya pendapatan asli daerah melalui pajak MBLB. Itu Pak. Oke. Sejauh ini apa yang kemudian merubah kondisi Karangasem setelah ada digitalisasi Postgate MBLB ini Pak? Before afternya, sebelum sesudahnya. Sebelum ya. Jadi kalau sebelum mungkin mindset masyarakat itu kan seperti wah ini biasa-biasa saja, bisa dimainkan. Begitu kita adakan seperti iPos MBLB ini, mindset masyarakat, baik itu pengusaha, para sopir, udah ngerti. Tujuannya baik. Jadi agar pajak yang dibayar itu betul-betul nyampe ke tangan yang baik, ke kas pemerintah daerah. Yang berwenang gitu. Yang Pak, berwenang, ya. Oke. Jangan sampai bocor. Oh. Nah, makanya didukung gitu. Jadi kami selaku sekretaris P2DD ya perlu kami tambahkan di sini tim percepatan perluasan digitalisasi daerah kan. Kami sekretarisnya tidak hanya di MBLB saja. Kami mendorong untuk digitalisasi di pajak-pajak lainnya. Jadi semua pajak baik dari awal dari perencanaan sudah itu pembayaran sampai evaluasi, komplain dan sebagainya sudah menggunakan digitalisasi. Oh, baik. Sudah online system. Kalau orang mau bayar dan sebagainya, saya sarankan pakai kanal-kanal pembayaran online. Betul. Ya, jangan manual, nggak bagus itu. Iya. Iya. Harus melek teknologi. Iya, melek teknologi. Jangan smartphone aja ya Pak ya, Iya. tapi harus jadi smart people. Ya, betul kayak mbaknya ya. Wah, terima kasih. Ini Pak, Ya, ini kan kita adalah salah satu dari tim partnernya PLN Icon Plus. Ya. Nah, kemudian dukungan apa sih yang Bapak sendiri inginkan dari PLN Icon Plus untuk mendukung cita-cita Bapak bagi Karangasem tercinta? Ya. Icon Plus sudah masuk di Kabupaten Karangasem. Ya, jadi saya gandeng. Saya mintain bantuan. Hei, Icon Plus, bantu saya. Saya ada lemah di blank spot jaringan. Jadi Icon Plus ini ke depannya secara optimal atau bila mana perlu secara maksimal ya membantu kami untuk ya meminimalkan adanya blank spot. Jadi jaringan internet seluler ini betul-betul kenceng gitu sehingga ya para pengusaha yang ada di mulut-mulut tambang ini gampang menggunakan akses digitalisasi ini. Ya, jadi Icon Plus tolong kami dibantu ya. Agar Karangasem oke. Siap, laksanakan. Ya. Nah, kemudian Bapak adakah harapan pesan-pesan untuk pemirsa pencinta YouTube channel dari PLN Icon Plus yang sedang menyaksikan kita hari ini untuk apa yang harus dipersiapkan, kemudian juga apa yang menjadi kunci ketika datang ke Karangasem atau ketika mengunjungi Postgate MBLB? Mungkin adakah pesan-pesan khusus ketika berkunjung ke Karangasem atau mungkin ada spot wisata? Baik. Saya ingin mengajak pemirsa ya di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, datanglah ke Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem itu ada di ujung Bali ya. Jadi ada di ujung Pulau Bali bagian timur. Nah, di sana banyak tempat wisata. Ada Tirta Gangge, ada Taman Ujung, ada Lempuyang, Besakih, Candi Dase dengan hamparan pantainya. Banyak. Ya, sambil belajar pajak pengawasan MBLB, pengawasan pajak MBLB. Oh, wow. Ya. Berarti Icon Plus, tolong dibantu kami siap, laksanakan. untuk ya agar jaringan yang ada di Kabupaten Karangasem betul-betul terkoneksi dengan baik.
Terima kasih. Betul. Semakin erat perjalanan dengan PLN Icon Plus, semakin bagus jaringan di Karangasem, semakin membuat kamu betah di Karangasem, gitu Iya, ya Pak ya. betul. Sekali memijakkan kaki tidak ingin pulang kemana-mana. Ya, Betul ya Pak ya? Boleh lah, boleh. Betul. Ya kalau begitu Bapak, tidak terasa sekali obrolan kita luar biasa hari ini. Udah cepet ini Mas Susan. Iya Pak. Jadi gimana Pak, kita mau booking selama berjam-jam ini Pak? Bahaya ini. Terima kasih Ya. banyak kalau begitu Bapak. Terima kasih Mbak, saya terima kasih. Iya, sudah Jadi, menyapa pemirsa PLN Ya. Icon Plus dimanapun berada. Dan semoga selalu sehat, selalu bahagia, Ya. semangat menjalankan tugasnya Pak. Mohon dukungannya Mbak. Oke, siap. Terima kasih Saya atas doakan doanya. sekarang ya Pak ya. Ya. Terima kasih semuanya. Demikian ya pemirsa, saya Smita Ganjali sudah berbincang bersama dengan Bapak Dr. Andes Iwayan Ardika MSI selaku Kepala BPKAD dari Kabupaten Karangasem ya. Kita sudah bahas tentang digitalisasi, postgate, pajak mineral bukan logam, dan batuan MBLB. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan Anda pemirsa tentang apa itu digitalisasi yang tidak hanya pada smartphone saja, tapi juga tata kelola pemerintahan untuk mensejahterakan Anda tentunya sebagai warga negara Indonesia dan mengingatkan Anda untuk ingat tugas bayar pajak. Ya. Wajib Ya. bayar pajak. Itu Untuk wajib. Indonesia maju Untuk gitu Pak Indonesia ya. maju. Ya. Terima kasih kalau begitu Bapak. Terima kasih Mbak. Om Ya, Santi, Om Santi, Santi, Om. Om. Terima kasih.